Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Melatiningrum dari kelompok 6 sebagai moderator pembukaan. Saya di sini bersama rekan saya bernama Syarif Hidayatullah yang bertugas sebagai moderator penutup nanti. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang eufemisme menggunakan video PPT presentasi. Berikut adalah video pemaparan materi kami. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian eufemisme dan bentuk eufemisme. Nah, yang pertama, pengertian eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap tabu, kasar, atau kurang sopan. Nah, dengan cara lain yang lebih halus, sopan, atau tidak menyinggung. Nah, biasanya eufemisme ini digunakan untuk menjaga kesopanan, menghormati perasaan orang lain, atau menghindari konotasi-konotasi negatif dalam komunikasi. Dan juga eufemisme ini dapat diartikan sebagai bentuk kebiasaan yang memiliki nilai kesatuan dan tidak menyakiti orang lain. Dengan kata lain, dapat digunakan sebagai bentuk ungkapan untuk menjaga perasaan orang lain. Nah, selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk eufemisme. Nah, eufemisme ini dapat muncul dalam berbagai bentuk berdasarkan situasi atau konteksnya. Yang pertama, penghalusan kata. Mengganti kata-kata yang dianggap kasar atau langsung dengan istilah yang lebih halus. Nah, contohnya, difabel. Untuk menggantikannya bisa disebut dengan cacat. Yang kedua, penggunaan frasa. Nah, penggunaan frasa ini biasa menggunakan frasa panjang untuk menggantikan kata yang dianggap tidak sopan. Contohnya, diambil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, bisa digantikan sebagai mati atau meninggal. Yang ketiga, ada penggunaan istilah teknis. Nah, memakai istilah teknis ini atau ilmiah untuk menggantikan istilah umum yang mungkin terdengar kasar. Contohnya, pekerja seks komersial. Nah, kita bisa gantikan sebagai pelacur. Yang keempat, penggunaan metafora atau perumpamaan menggunakan perumpamaan yang indah untuk menggantikan istilah yang langsung. Nah, contohnya, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kita bisa menjadikan kata ganti sebagai gugur di medan perang. Yang kelima, penggunaan bahasa asing. Nah, menggunakan kata dari bahasa lain untuk menggantikan kata yang dianggap kurang sopan dalam bahasa setempat. Contohnya, toilet dalam bahasa Inggris digunakan untuk menggantikan WC atau kakus. Jadi, eufemisme ini sering dikemukakan dalam komunikasi sehari-hari, media, dan politik untuk menjaga citra dan menghindari konflik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi eufemisme. Yang pertama, eufemisme sebagai alat penghalus ucapan. Kata yang dianggap tidak santun, tidak menyenangkan, berkonotasi negatif diganti dengan ungkapan-ungkapan yang tidak langsung. Yang kedua, eufemisme sebagai alat untuk merahasiakan sesuatu. Fungsi ini sering digunakan di dalam bidang kedokteran. Bentuk-bentuk eufemisme dapat membantu pekerja medis untuk menyampaikan penyakit-penyakit yang diderita pasiennya. Hal itu bertujuan guna menjaga keadaan pasien agar kondisinya tetap stabil. Selain itu, para medis menggunakan bentuk eufemisme untuk menjaga kerahasiaan penyakit pasien. Yang ketiga, eufemisme sebagai alat untuk berdiplomasi. Hal ini menjadi penting karena para pemimpin atau pemerintah sering melakukan diplomasi dengan negara lain maupun dengan rakyatnya sendiri. Supaya diterima dengan baik oleh masyarakat, pemerintah atau pejabat negeri menggunakan ungkapan eufemisme. Yang keempat, eufemisme sebagai alat pendidikan. Fungsi eufemisme juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendidik anak-anak, misalnya untuk mengajarkan nama-nama binatang dapat digunakan bentuk onomatopenya. Sebagai contoh, untuk memanggil anjing dapat diganti dengan guk-guk, kambing dapat diganti dengan embe. Baik, di sini saya akan menjelaskan
ciri-ciri eufemisme, yaitu ada 5 fungsi. Yang pertama, halus dan sopan. Eufemisme menggunakan kata-kata lebih lembut dan tidak langsung agar tidak menyinggung pendengar. Yang kedua, mengandung makna penghalusan. Kata atau frasa dalam eufemisme menggantikan istilah yang dianggap kasar atau keras atau kurang pantas. Nah, yang ketiga, bisa bersifat tabu. Eufemisme sering digunakan untuk membahas hal-hal yang dianggap tabu, seperti kematian, seksualitas, atau topik sensitif lainnya. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri eufemisme yang menghindari konotasi negatif, antara lain penggunaan bahasa yang lebih halus, menggantikan kata atau ungkapan yang memiliki konotasi negatif dengan kata yang lebih lembut atau lebih sopan. Kedua, mengurangi kesan kasar atau menyakitkan, bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kesan kasar, menyinggung atau menyakitkan dari kata yang digunakan. Ketiga, menghindari istilah yang dapat menimbulkan perasaan negatif, menghindari kata-kata yang dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman, seperti kata yang berkaitan dengan kematian, kekurangan, atau kegagalan. Keempat, memberikan nuansa positif. Eufemisme cenderung menggunakan kata atau frasa yang memiliki makna yang lebih positif atau netral daripada ungkapan asli yang dapat dipersepsikan negatif. Selanjutnya, ciri-ciri eufemisme yang bersifat kontekstual. Pertama, bergantung pada situasi dan audiens. Seringkali dipilih berdasarkan konteks komunikasi seperti suasana percakapan, hubungan antara pembicara dan pendengar, serta sensitivitas topik yang dibahas. Kedua, penyesuaian dengan norma sosial dan budaya. Pemilihan eufemisme bisa berbeda-beda tergantung yang berlaku di suatu kelompok, masyarakat, atau dalam situasi tertentu. Yang ketiga, fleksibilitas makna. Kata atau ungkapan yang digunakan sebagai eufemisme dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks percakapan, apakah itu berbicara secara formal, informal, atau sensitif. Yang keempat, tergantung pada tujuan komunikatif. Eufemisme dapat digunakan untuk menyampaikan pesan secara halus atau untuk menghindari konotasi negatif, tergantung pada niat pembicara dalam situasi tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan makna dalam penggunaannya, yaitu memiliki 3 jenis. Yang pertama, makna denotatif. Makna yang bersifat lugas, langsung, dan sesuai dengan arti kamus atau arti asli sebuah kata, tanpa tambahan konteks, emosional, atau kultural. Contoh, kata bunga. Secara denotatif berarti bagian tanaman yang berfungsi untuk bereproduksi, biasanya memiliki warna dan bentuk yang indah. 2. Makna sosial. Makna yang mencerminkan hubungan sosial atau terhadap lawan bicara dalam suatu konteks komunikasi. Makna ini sering dipengaruhi oleh norma atau kebiasaan dalam masyarakat. Contoh, kata Anda digunakan dalam situasi formal untuk menunjukkan rasa hormat, sementara kata kamu digunakan dalam situasi santai. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konotatif. Konotatif adalah makna tambahan atau makna sekunder yang terkait dengan kata atau istilah di luar makna. Sebenarnya makna denotatif dapat bersifat positif, negatif, dan netral, tergantung konteks dan perspektif yang digunakan.
Contoh kata miskin memiliki makna denotatif, tidak ada ibu memiliki uang atau harta, tetapi makna denotatifnya bisa lemah, tidak beruntung, atau membutuhkan. Kata kaya memiliki makna denotatif, memiliki banyak uang atau harta, tetapi berpengaruh atau bahagia. Makna denotatif seringkali bersifat objektif dan dapat berbeda-beda tergantung budaya, pengalaman, dan perspektif individu. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menginspirasi bagi kita untuk terus belajar dan berkembang. Mari kita bersama melangkah menuju perubahan yang lebih baik. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Sekian lama tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.